semuanya, ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia. Kali ini agak beda ya dari episode-episode sebelumnya. Sekarang kita akan merambah ke dunia akademik. Kita akan membahas teori-teori ataupun metode akademis yang sedang in. Dan sekarang kita akan bicara tentang satu metode yang namanya etnografi. Apa itu etnografi? Nah, sekarang begini. Kita manusia ya, hidup itu zaman sekarang seperti hidup di dua ekosistem, yaitu satu dunia maya, satu dunia nyata. Nah, keduanya memiliki ciri khas tersendiri sehingga masing-masing memiliki karakter yang unik, yang berbeda. Zaman sekarang orang banyak menggunakan media daring atau online sehingga akhirnya kehidupan sosial masyarakat pun berubah drastis. Pengguna internet sudah saling bercakap dengan pengguna lainnya, layaknya mereka berada dalam sebuah kampung. Jadi nggak heran kalau sekarang misalkan banyak praktisi komunikasi, media, public relations, komunikasi pemasaran, konsultan komunikasi politik, mereka wajib memperhatikan produk atau tindakan-tindakan masyarakat di internet. Karena saking banyaknya pengguna internet di zaman sekarang. Untuk itu perlu ada metode untuk memahami perilaku online mereka. Nah, salah satu di antaranya yang paling populer adalah etnografi. Nah, menu hari ini kita akan bicara tentang definisinya apa, lalu asumsinya apa, dan cara menggunakan metode etnografi ini gimana ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai dari definisi. Nah, jadi menurut penemunya nih, Robert Kozinet, etnografi didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi riset etnografi untuk mempelajari budaya, tetapi fokus pada apa yang terjadi dalam komunikasi termediasi oleh komputer. Ya, jadi kalau yang belum tahu etnografi adalah sebuah cara mengkaji nilai budaya, struktur sosial budaya, kelompok budaya. Ya, itu biasa dipakai di antropologi. Kalau etnografi fokus langsung ke lapangan, melihat dinamika komunitas budaya yang ada. Etnografi hampir sama, hanya fokus kajiannya lebih menekankan pada komunitas online. Nah, itu bedanya ya. Sama, mencari nilai budaya, mencari kaitan relasi sosial, hanya saja dalam bentuk komunikasi termediasi komputer. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Jadi, secara sederhana, metodologi ini mencoba untuk mempelajari budaya dan komunitas di dalam sebuah komunikasi yang termediasi oleh komputer. Ya, komunitas. Ya, komunitas dalam komputer atau yang termediasi oleh komputer. Oke. Nah, asumsi utama dari etnografi adalah satu, ya fokusnya pada media sosial. Karena tadi penggunaan media sosial sudah sangat mendominasi kehidupan sosial masyarakat kita. Ya, jadi fokus pada komunitas-komunitas di media sosial. Lalu digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial seperti media sosial. Makanya mungkin kalau bahasa TikTok, bahasa Twitter, bahasa komunitas di Facebook group pasti akan berbeda, memiliki ciri relasi sosial yang berbeda.
ya. Dan asumsi utamanya, kita jika ingin mengkaji etnografi sebuah komunitas, kita harus akrab dengan dunia computer mediated communication. Dan wajib hukumnya menjadi anggota dari komunitas di media sosial yang kita akan kaji. Jadi kalau misalkan kita ingin mengkaji sebuah komunitas di Facebook group, ya kita jadi member. Atau sebuah komunitas diskusi di WhatsApp atau Telegram, kita juga harus ikut mengkaji, mengobservasi, dan berinteraksi layaknya anggota dari komunitas tersebut. Ya, dalam penelitian pemasaran, baik itu pemasaran ekonomi atau pemasaran pariwisata, tujuan etnografi ini sangat penting untuk memahami pola perilaku masyarakat atau pasar berbasis internet. Nah, jadi yang mau punya online marketing, yang punya online shop, nah ini penting melakukan etnografi supaya kita tahu apa sih yang diinginkan netizen selaku pasar. Ya. Apa yang dianalisa dari etnografi? Etnografi menganalisa struktur dan pola dari relasi antara anggota komunitas tersebut. Jadi kita bisa lihat struktur sosialnya, hierarki sosialnya, dan pola komunikasinya seperti apa. Contoh singkat, biasanya kalau dalam komunitas berdagang misalnya ya, nama panggilan pun kan bermacam-macam. Kalau ada yang Gan, ada yang kakak, atau kalau komunitasnya pakaian anak misalnya atau produk anak, komunitasnya menjadi panggilan jadi bunda, ya, ayah, seperti itu. Jadi masing-masing komunitas online itu memiliki struktur dan pola relasi yang bermacam-macam. Nah, Robert Kozinet ini adalah penemunya. Dia pertama kali menggunakan teknik etnografi ini sekitar tahun 95. Jadi kalau tahun 95 itu kategori metode baru ya. Nah, karena biasanya ada yang sudah ribuan tahun yang lalu seperti retorika, atau yang terbaru nih tahun 90-an seperti yang dimunculkan oleh Robert Kozinet. Jadi ia menegaskan etnografi merupakan bentuk khusus dari etnografi untuk mengungkapkan kebiasaan unik dari berbagai jenis interaksi sosial berbasis computer mediated communication, dalam hal ini berbasis media sosial. Nah, bagaimana melakukan etnografi? Ada beberapa langkah. Yang langkah pertama adalah perencanaan tentunya ya. Kita fokuskan dulu. Penelitian kita mau apa? Karena kita harus fokus, karena kita tidak bisa meneliti tanpa ada fokus, ya. Identifikasi dan pemilihan komunitas. Kita mau komunitas mana? Google Plus, mau komunitas PlayStation Plus, ya. Ada komunitas-komunitas online khusus di media sosial yang mungkin menarik pilihan, misalnya komunitas entrepreneur atau wirausaha. Nah, kita ingin melihat pola relasi bahasa, hierarki sosial di sana. Ya, ini juga boleh. Jadi identifikasi dulu. Fokusnya kemana? Mau cara pola mereka berkomunikasi, ya, pola bahasanya boleh, atau pola bagaimana mereka mencitrakan atau memaknai komunitas mereka sendiri. Jadi boleh juga seperti itu ya. Nah, seperti halnya etnografi, wajib ya. Jadi etnografi juga wajib kita masuk ke dalam komunitas dan mengumpulkan data, tak hanya dari archives ya, jadi data-data yang kita kumpulkan seperti chat atau misalkan foto-foto
ataupun bumper ads, ataupun tampilan-tampilan visual dalam media sosial, tapi juga perlu ada wawancara ya dengan anggota-anggota tersebut. Jadi syaratnya wajib masuk ke dalam komunitas, karena kalau kita tidak masuk, kita tidak tahu seperti apa sih rasanya ikut dalam komunitas. Misalnya kalau kita masuk dalam komunitas wirausahawan, lihat bagaimana mereka pola untuk misalkan membangkitkan semangat untuk terus semangat dalam berusaha ya. Nah ini kalau kita hanya observer saja dari luar, tidak ikut, kadang kita memang tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kita harus ikut bagaimana mereka mengolah ataupun mempertahankan semangat untuk terus berusaha dan berwirausaha ya, terus berbisnis. Nah ini kita harus masuk, kita harus sadar, oh seperti ini cara mereka ya. Nah itu yang harus dicari. Jadi masuk ke dalam komunitas, terlibat secara langsung ya, lalu kumpulkan data berupa dokumentasi atau archive, wawancara, atau catatan lapangan ya. Hasil dari wawancara, temuan lapangan, kemudian dianalisa. Kita buat coding, kita buat pola-pola apa saja sih yang kita dapat. Misalnya pola dari bahasa ya, bagaimana bahasa sosial mereka, bagaimana mereka memanggil sesama anggota, bagaimana mereka seperti kalau dalam dunia bisnis, bagaimana mereka melakukan closing. Nah ini juga menarik ya secara online seperti itu. Nah setelah semuanya ada, semua dianalisa, muncul nanti semacam misalkan model ya, model pola komunikasi, ataupun nanti kita dapat mengidentifikasi semacam klasifikasi ya, apa saja. Nah itu juga bisa klasifikasi di sini, misalkan ada 3 jenis atau ada 4 jenis cara komunitas ini mempertahankan semangat keorganisasiannya atau semangat komunitasnya, seperti itu. Itu juga bisa jadi ya. Nah, setelah selesai dianalisa, kita paparkan saja ya pemaparan data, kita evaluasi hasil data yang sudah kita dapatkan, dan kita temukan pola relasi ya, pola relasi yang muncul setelah kita wawancara dan observasi di lapangan. Di lapangan dalam hal ini adalah kita terjun langsung online ya, kita ikutan chat, kita ikutan melakukan aktivitas yang mereka biasa lakukan. Nah, itu tadi sedikit pengantar tentang etnografi dan bagaimana cara kita mengkaji sebuah etnografi. Jadi ketika kita ingin memahami sebuah komunitas online, terutama yang di sosial media, etnografi merupakan salah satu cara yang efektif untuk memahami komunitas-komunitas online tersebut demi kepentingan apapun, kepentingan marketing, kepentingan sosial, maupun kepentingan politis. Baik, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komen. Terima kasih sudah mampir, terus berlatih. Kita ketemu lagi di isu-isu ataupun topik-topik berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di Jadi Gini Indonesia berikutnya.